Halo Football Lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Heboh regulasi baru Liga 1 musim 2023-2024 demi masa depan timnas. Setujukah Anda? Terpilihnya Erick Thohir sebagai ketum PSSI yang baru diharapkan bisa memberikan dampak yang signifikan kepada sepak bola Indonesia, lebih-lebih kepada timnas Indonesia dalam berkiprah di kancah sepak bola dunia. Bermunculan kabar soal wacana rules baru Liga 1 dan Liga 2 yang pro dan ada yang kontra dengan keputusan PSSI tersebut. PSSI tetap ingin memberikan pengaruh terhadap kompetisi dengan cara membatasi kuota pemain naturalisasi di BRI Liga 1 dan Liga 2. Begini alasan Erick Thohir. PSSI mengambil posisi kalau bisa dan harus bisa. Pemain naturalisasi hanya satu. Kalau tidak, kapan pemain Indonesia akan bermain? Liga 2 juga bersepakat untuk menaikkan kelas dengan maksimal satu pemain naturalisasi. Jangan karena naturalisasinya mudah, tahu-tahu klub memiliki 7 pemain naturalisasi di Liga 2. Mengapa pembatasan naturalisasi kami dorong menjadi 1? Supaya jangan tiba-tiba 11 orang yang bermain ada 5 pemain asing, ditambah 6 pemain naturalisasi. Artinya apa? Bukan orang kita semua. Iya, kalau pemain naturalisasinya mau bermain untuk timnas Indonesia, makanya kami bikin batas-batasan, ungkap Erick Thohir. Era baru, ex-Manchester United opsi gila Luis Mia di Persib Bandung, kontrak berakhir di Galatasaray. Persib dapat menambah kuota pemain asing di Liga Indonesia musim depan imbas disepakatinya regulasi baru PSSI. Dilansir dari Antara News Kamis 9 Maret 2023, dalam regulasi baru tersebut PSSI menyepakati tambahan kuota pemain asing yang tadinya 3+1 menjadi 5+1. Rinciannya 5 pemain dari berbagai negara serta 1 dari Asia Tenggara. Namun nantinya yang dapat masuk list pertandingan hanya 4+1 pemain asing. 1 pemain asing lainnya dapat disimpan untuk bergantian di pertandingan selanjutnya. Dengan keputusan tersebut, Pangeran Biru julukan Persib dapat menambah sejumlah pemain asing di musim depan. Salah satu opsi yang bisa didatangkan Luis Mia ke Persib adalah Juan Mata. Seperti diketahui, Juan Mata merupakan salah satu pemain andalan Luis Mia di timnas Spanyol U21 beberapa tahun yang lalu. Mantan pemain Manchester United ini sekarang berada di Turki bersama Galatasaray, namun durasi kontraknya sangat singkat. Dilansir dari laman Transfermarkt, Juan Mata hanya dikontrak 1 musim di Galatasaray. Kontraknya akan berakhir Juni 2023 nanti. Dengan begitu, Juan Mata dapat menjadi opsi terbaik. Pasalnya, Luis Mia tentu cukup akrab dengan gaya main Juan Mata yang dikenal cerdas dalam mengorganisasi lini tengah bahkan bermain di sisi sayap. Seperti diketahui, Persib sendiri memang cocok menjadi destinasi pemain hebat dunia. Sebelumnya, terdapat nama ex pemain Chelsea, Michael Essien, yang pernah merumput di Kota Kembang beberapa tahun lalu. Wacana pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 2022-2023, Persib dan Madura mesti putar otak dalam pertemuan PSSI dengan para pemain klub Liga 1 dan Liga 2, menghasilkan salah satu wacana aturan mengenai pembatasan jumlah pemain naturalisasi untuk klub Liga 1. Dalam aturan tersebut menyebutkan, bila Liga 1 2023-2024 hanya memperbolehkan klub mendaftarkan 2 pemain naturalisasi. Belum jelas definisi dari PSSI nanti soal apa yang disebut pemain naturalisasi dalam regulasi resmi musim depan. Dengan begitu, bila pemain naturalisasi adalah pemain yang beralih ke warganegaraan menjadi WNI setelah berusia 18 tahun, sedangkan pemain yang melakukannya sebelum 18 tahun disebut pemain keturunan. Saat ini, 2 tim terbanyak yang memiliki pemain naturalisasi musim ini adalah Persib dan Madura United. Persib 3 pemain naturalisasi, yakni Mark Locke,
Ezra Walian, dan Victor Igbonevo. Sedangkan Madura 4 naturalisasi, yakni Beto Gonçalves, Esteban Vizcarra, Otavio Dutra, dan Lee Juyun. Kontribusi pemain asing di dua klub tersebut cukup signifikan mendongkrak permainan tim. Jika aturan itu disahkan musim depan, tentu saja Persib Bandung dan Madura United perlu mendepak pemainnya. Persib dan Madura perlu memutar otak siapa pemain naturalisasi yang layak dipertahankan dan dilepas. Selain pembatasan jumlah pemain naturalisasi, beberapa regulasi baru diantaranya adalah kuota pemain asing 4+1 ASEAN, salary cap 50 miliar rupiah, pelanggaran setiap 1 miliar rupiah, denda 250 juta rupiah, opsi perubahan format Liga 1, double round robin. Komisaris Persib heran dengan hukuman Teja Paku Alam, sudah kartu merah masih kena denda. Komisaris PBB Umum Muchtar sangat heran dengan sanksi tambahan terhadap Teja Paku Alam oleh Komdis PSSI. Menurutnya, sanksi tambahan tersebut aneh dan seperti dibuat-buat, sebab dengan hukuman kartu merah sudah cukup bagi Teja Paku Alam. Ya, sanksi tambahan itu aneh-aneh saja, seperti dibuat-buat, tidak akan benar itu. Sudah di kartu merah, harusnya tidak ada tambahan sanksi. Itu aneh PSSI-nya, ungkap Umum Muchtar saat dihubungi Selasa, 7 Maret 2023. Terlebih lagi, sanksi terhadap Teja ini selain dilarang bermain 2 pertandingan, juga ada sanksi denda sebesar 10 juta rupiah. Kalau bisa mengajukan surat keberatan, pasti akan saya ajukan karena heran juga, masa larangannya jadi 2 pertandingan, ungkapnya. Teja harus absen pada pertandingan Persib melawan Persik Kediri pada Rabu 8 Maret 2023. Ini terjadi setelah pemain bernomor punggung 14 itu mendapatkan hukuman tambahan dari Komdis PSSI karena dinilai melanggar kode disiplin PSSI tahun 2018. Dalam laga kontra Barito, Teja langsung diganjar kartu merah oleh wasit yang membuatnya harus absen pada pertandingan melawan Persija yang akhirnya ditunda. Merujuk pada pasal 49 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, Saudara Teja Paku Alam diberikan hukuman tambahan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap tambahan hukuman yang lebih berat, tulis surat keputusan tersebut. Erick Thohir menolak dianggap mendiskriminasi pemain naturalisasi. Rencana kebijakan dari Erick Thohir ini membuat para pemain naturalisasi resah. Mereka merasa didiskriminasi padahal berstatus WNI. Saya rasa tidak ada diskriminasi kok. Kalau klub mengukur naturalisasi untuk jalan singkat prestasi, itu yang mesti diukur. Total klub BRI Liga 1 ada 18 tim dan Liga 2 ada 28 klub. Artinya, sudah ada 46 pemain naturalisasi. Banyak pertanyaannya, saya kalau masuk ke Timnas Indonesia ada 24 pemain, bisa membentuk 2 timnas. Ini bukan masalah diskriminasi. Saya IOC member, tidak mungkin saya mendiskriminasi. Ini aturan yang harus dimainkan untuk keseimbangan. Makanya saat di Sarasehan sepak bola BRI Liga 1 dan Liga 2, itu klub-klub yang bersepakat, bukan PSSI menginstruksikan. Bukan dong, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir mengklaim bahwa aturan pembatasan pemain naturalisasi juga dibahas oleh klub dalam Sarasehan sepak bola BRI Liga 1 dan Liga 2 di Surabaya pada 4 Maret 2023. Ini blueprint yang mereka mau. Ini yang kami mau, kami membandingkan mana yang lebih baik. Contoh, ada permintaan dari Liga 2 untuk mengelola kompetisi terpisah dengan BRI Liga 1. Itu ada permintaan. Pernah tidak terjadi di Indonesia Liga 2 diberikan hak untuk mengelola kompetisi? Tidak pernah, ungkap mantan Presiden Inter Milan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir mengaku telah mengakomodasi keinginan tim BRI Liga 1 terkait perubahan format kompetisi dan penambahan jumlah pemain asing dalam Sarasehan sepak bola. Persib sambut positif perubahan format Liga 1 musim depan. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menyambut positif rencana perubahan format Liga 1 2023-2024. Ia menilai itu ide menarik.
Seperti diketahui, hasil Sahrasehan yang berlangsung di Surabaya pada Sabtu 4 Maret 2023 salah satunya mewacanakan untuk menggunakan sistem full kompetisi. Nantinya, dari hasil kompetisi tersebut, 4 tim teratas akan diadu kembali untuk mencari yang terbaik. Tak hanya soal format, ada juga muncul ulasan untuk perubahan kuota pemain asing dari semula 4+1 atau 3 pemain non-Asia dan 1 pemain Asia, kini menjadi 5+1 atau 4 pemain non-Asia dan 1 pemain Asia Tenggara. Kami apresiasi yang dilakukan Liga 1. Kami berterima kasih bisa melakukan diskusi secara terbuka, bisa dilakukan dengan Pak Ketum, sehingga disepakati keputusan bersama mengenai perubahan Liga 1, ungkap Teddy dalam jumpa pers. Lalu ada beberapa keputusan lain yang positif untuk kebaikan sepak bola ke depannya. Kita bicara mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan untuk bisa mendiskusikan detail pelaksanaan untuk Liga 1 berikutnya. Kami mengapresiasi sinergi yang dilakukan oleh kepengurusan sekarang, Pak Erick Thohir. Kami berterima kasih. Mengenai proses diskusi, semua dilakukan secara terbuka dan terperinci detail baik opsi 1 soal pembagian 3 wilayah dan mekanisme tata cara. Kemudian opsi kedua soal sistem full kompetisi. Ini semua kami analisa bersama. Dari hasil diskusi yang menarik itu, perwakilan dari 16 klub bersepakat memilih opsi kedua, yaitu sistem full kompetisi dengan adanya playoff untuk 4 tim teratas. Ini tentu menarik dan apresiasi hal ini. Kami melihat ada kembali pertandingan menarik di 4 besar nanti, di mana akan simulasi akan meningkatkan value dari kompetisi tersebut. Jadi kami menunggu dilaksanakannya hal ini, ungkap Teddy.